Tidak terasa sudah hampir 13 tahun sejak keberadaan ojek online mempermudah mobilitas jutaan warga setiap harinya. Meski sebagian besar tukang ojek telah bekerja sama dengan aplikator transportasi daring, namun ojek pangkalan atau ojek konvensional masih bisa ditemui di sejumlah lokasi di Jakarta. Lalu bagaimana kehidupan mereka pasca gelombang revolusi digital transportasi yang berlangsung dalam sekejap? Berikut kisah mereka dalam Sisi Kota Redaksi Sore berikut ini. Ini adalah rutinitas Surya, 62 tahun, bersiap sebelum berangkat bekerja. Setelah mengantar istrinya kerja, dia memastikan kondisi rumah sederhananya dalam keadaan bersih. Bagi Surya, melakukan pekerjaan rumah tangga seperti ini adalah bentuk kecintaannya pada istrinya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Bantu orang perempuan di rumah, kasihan, kita berdua, takut ini mau ngedrop sakit, kesian. Kita harus punya penuh pengertian sama orang perempuan. Setelah selesai melakukan pekerjaan rumah tangga, Surya bergegas menuju tempat kerjanya. Lokasi pangkalan ojek tempat Surya mangkal tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya di kawasan Condet, Jakarta Timur. Sudah 34 tahun dia melakukan pekerjaan ini. Awalnya, ia memilih untuk menjadi tukang ojek sebagai cara untuk mendapatkan tambahan pemasukan. Saat masih muda, dirinya sempat bekerja di bagian pergudangan sebuah perusahaan swasta, namun terpaksa berhenti. Menjadi tukang ojek pangkalan kini menjadi satu-satunya jalan untuk mendapatkan uang. Surya adalah salah satu dari belasan tukang ojek pangkalan yang masih bertahan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jumlah mereka tak sebanding dengan ojek online yang telah merajalela di sekitar mereka mangkal. Sebagian dari mereka dulunya juga tukang ojek pangkalan seperti Surya. Surya sesungguhnya sudah ingin bergabung namun terhalang batas usia. Udah itu usia nggak bisa, pemantoknya usia sampai 50. Jadi gara-gara usia gitu ya? Iya. Pengen nggak sih Pak? Pengen lanjut bawa jodoh. Enak, istilahnya melalui aplikasi. Ini nggak pakai asli. Nah, istilahnya rebutan sini, mana yang duluan mana yang dapat. Jumlah penumpang yang diantar Surya tidak menentu. Terlebih pendapatannya berkurang drastis sejak kemunculan ojol. Tak jarang ia bahkan tidak mendapat penumpang sama sekali. Namun kali ini dia cukup beruntung. 30.000, 20.000, sama sekali nggak dapat. Oh gitu, bahkan bisa sama sekali nggak dapat gitu? Total sama sekali nggak dapat. Nah, kalau orang lagi beruntung, kalau dari pagi alhamdulillah dapat sampai beruntung sampai 200. Kalau lagi siang 30.000, sama sekali nggak dapat. Aduh nasib aja gitu. Hal serupa juga dialami oleh tukang ojek pangkalan lain. Bagi mereka, rezeki sudah ada yang mengatur, sehingga mereka bersyukur masih bisa menafkahi keluarga mereka. Sebagian terbantu karena memiliki penumpang langganan yang telah percaya dengan mereka. Adapun pengguna layanan ojek pangkalan punya alasan masing-masing kenapa tetap menggunakan jasanya ketimbang ojol. Biasa naik ojek pangkalan, kenapa Pak kalau boleh tahu? Ya, cepat aja. Kalau naik ojol? Ya, ada juga kalau lagi jauh gitu. Udah biasa. Udah biasa Pak? Cepat dapatnya. Menurut Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Cabang Jakarta, Yusa Cahya Permana, ada beberapa alasan mengapa ojek pangkalan masih dapat bertahan. Salah satunya adalah tidak setiap orang menggunakan ponsel pintar atau memiliki paket data internet. Adapun ojek pangkalan akan selalu ada sepanjang permintaan itu masih ada. Namun keberadaannya akan selalu berada di luar hukum, sebab sepeda motor tidak diakui negara sebagai angkutan umum. Sehingga resiko ditanggung sendiri oleh penyedia dan pengguna jasa yang dalam hal ini bisa menjadi masalah. Ketika mau diregulasi, karena kita kan negaranya kan, ya kita bilangnya negara hukum ya, jadi segalanya harus ada payung hukumnya. Itu tidak diakui sebagai angkutan umum dan tidak disarankan untuk menjadi angkutan umum karena tidak, ya motor pun sebenarnya tidak aman sebenarnya karena tubuh kita itu langsung bersenggolan dengan traffic, itu tidak bisa dijamin keselamatannya. Serba salah sebenarnya ketika mau diatur,
kok nggak layak diatur. Tapi kalau tidak diatur kok juga kasihan penggunanya dan tukang ojeknya sendiri, karena tidak jelas mereka itu sebenarnya siapa yang melindungi dari sisi pekerjaan. Yusa menambahkan jika ingin diatur bisa lebih ke arah penegakan aturan lalu lintas. Sebab jika menggunakan sepeda motor, godaan untuk melanggar lebih besar karena lebih mudah. Dengan harapan hal ini dapat meningkatkan keselamatan penumpang dan juga tukang ojek pangkalan. Tim Liputan CNN Indonesia.